Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maudy Apriliani Bapu dengan NIM 94142482. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Nah, teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus besar di Indonesia, yaitu skandal investasi yang melibatkan PT Asabri Persero, khususnya pada instrumen reksadana dan obligasi. Yang pertama itu kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pada dasarnya, reksadana dan obligasi dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif aman, terutama bagi institusi besar seperti dana pensiun. Namun, dalam praktiknya, jika tata kelola dan pengawasan lemah, justru bisa menimbulkan kerugian yang besar. Nah, teman-teman, kasus yang saya bahas ini melibatkan PT Asabri Persero yang mengelola dana pensiun TNI dan Polri. Kasus ini menjadi bukti bahwa instrumen yang terlihat aman pun bisa beresiko jika tidak dikelola dengan baik. Kronologi kasusnya, Asabri mengelola dana pensiun dalam jumlah yang sangat besar. Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, korporasi, dan juga reksadana. Namun, yang menjadi masalah adalah investasi tersebut banyak ditempatkan pada aset yang berisiko yang sangat tinggi dan berkualitas rendah. Selain itu, diduga terjadi praktik manipulasi harga saham atau yang sering disebut dengan goreng saham. Akibatnya, nilai aset sempat naik secara tidak wajar, tetapi ketika pasar mengalami koreksi harga saham dan obligasi tersebut jatuh dengan drastis. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar, bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Kasus ini kemudian diusut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengapa kasus ini bisa terjadi. Yang pertama itu adalah moral hazard, di mana manajemen mengelola dana orang lain sehingga tidak merasakan langsung risiko kerugian. Yang kedua, adanya konflik kepentingan. Pemilihan reksadana dan obligasi diduga bukan berdasarkan kualitas, tetapi karena adanya kerjasama dari pihak tertentu. Nah, yang ketiga, ada kegagalan dalam manajemen portofolio. Dana pensiun yang seharusnya ditempatkan pada instrumen aman justru dialihkan ke aset spekulatif. Dan yang terakhir, ada kurangnya due diligence atau analisis mendalam terhadap investasi yang dipilih. Selanjutnya kita lihat di mana letak kesalahannya. Yang pertama, kesalahan utamanya ada pada pengambilan keputusan investasi yang tidak berhati-hati, lemahnya pengendalian internal, dan serta kurangnya transparansi. Selain itu, investasi yang dilakukan juga tidak sesuai dengan tujuan dana pensiun yang seharusnya bersifat konservatif. Kemudian terkait celah hukum. Nah, teman-teman, kasus ini menunjukkan bahwa regulasi investasi dana pensiun masih belum cukup ketat. Tidak ada batasan yang tegas untuk investasi pada aset beresiko tinggi, serta pengawasan terhadap manajer investasi juga yang masih lemah. Selain itu, sistem deteksi dini terdeteksi dini ini terhadap transaksi mencurigakan juga belum dioptimalkan. Nah, selanjutnya, siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam kasus PT Asabri ini? Nah, dari internal terdapat direksi dan manajemen Asabri. Sedangkan dari eksternal melibatkan manajer investasi, broker saham, dan investor yang besar. Beberapa nama yang terlibat antara lain Beni Cokdrosaputro dan Heru Hidayat. Nah, teman-teman, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan ke depannya? Menurut saya, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek perlu dilakukan penguatan regulasi. Nah, teman-teman, pembatasan investasi berisiko tinggi dan peningkatan pengawasan secara real time
serta penerapan sanksi yang tegas untuk menghindari semua permasalahan itu. Selain itu, perlu juga dikembangkan sistem peringatan dini atau early warning system agar kasus seperti ini bisa dicegah sejak awal terjadi. Nah, yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh investor? Apa sih yang harus dilakukan oleh investor? Sebagai seorang investor, kita harus lebih berhati-hati. Jangan mudah tergiur dengan return tinggi karena biasanya diikuti dengan resiko yang sangat tinggi juga. Kemudian, penting untuk melakukan analisis fundamental, memilih manajer investasi yang terpercaya, melakukan diversifikasi, dan menghindari keputusan investasi yang hanya berdasarkan tren atau FOMO. Nah, sebagai kesimpulan, saya mengambil kesimpulan dari kasus Asabri ini, yaitu kasus Asabri menunjukkan bahwa masalah utama dalam investasi bukan hanya pada instrumennya, tetapi pada tata kelola, integritas pengelola, dan pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari sisi regulator maupun investor agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan atau salah pendapat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.